Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilvi Sari dengan NIM 21050400882. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang Maritim dengan dosen pengampu Ibu Martiarani SHMH. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah putusan dengan nomor 614 garing PID B garing 2019 garing PN Batam. Untuk yang pertama ada duduk perkara, bahwa tergugat Hazrami bin Muhammad Yusuf pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 8.40 WIB masih bertempat sekitar perairan Pulau Putri Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat 1, bahwa terdakwa Hazrami bin Muhammad Yusuf dengan mendapatkan upah bayaran sebesar Rp500.000 per orang. Kemudian Agam selaku anak buah kapal datang dengan membawa dan menaikkan penumpang tenaga kerja Indonesia ilegal ke dalam speedboat yang terdakwa nahkodai sebanyak 11 orang. Walaupun diketahuinya cuaca saat itu sangat buruk dan gelombang laut kurang lebih 4 meter serta dengan kelebihan barang muatan penumpang di mana setiap penumpang membawa 2 tas atau 2 koper dan ukuran speedboat tidak layak untuk membawa 8 orang penumpang serta 2 orang kru ditambah barang muatan penumpang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 20.40 WIB dalam pelayaran menuju Pulau Putri Nongsa Kota Batam terjadi gelombang laut setinggi kurang lebih 4 meter dan air laut masuk ke dalam speedboat melalui bagian belakang area mesin. Pada saat speedboat tenggelam dan penumpang berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Pada tanggal 7 Mei 2019 sore hari, salah seorang nelayan mengatakan ada mayat, di mana mayat itu berjenis kelamin perempuan, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 219 ayat 1, berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar karena kesalahan atau kealpaannya, tergugat telah menyebabkan orang lain mati dan diancam dalam dakwaan ke-1 Primer pasal 323 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian ada analisis. Laporan-laporan kecelakaan kapal, kecelakaan pelayaran pada umumnya didominasi oleh permasalahan teknis atau terbalik dan tabrakan akibat aktivitas operasi yang tidak reliable. Di kapal-kapal itu alat-alat keselamatan tidak dipelihara sehingga 3 dari 4 alat keselamatan tidak berfungsi, terutama pada pelayaran, penumpang, dan penyeberangan. Menurut konsep dasar keselamatan pelayaran, kapal yang hendak berlayar harus berada dalam keadaan laik laut atau seaworthiness. Artinya, kapal layak untuk menghadapi berbagai risiko dan kejadian serta secara wajar dalam pelayaran. Kapal layak menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal atau ABK-nya. Kecelakaan-kecelakaan kapal yang terjadi umumnya menunjukkan tidak ditaatinya konvensi pelayaran baik internasional maupun nasional oleh perusahaan pelayaran di dalam negeri, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran dan peraturan-peraturan dari IMO. Pada tahun 2005, kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Sampai bulan Juni 2005, kecelakaan kapal telah mencapai 26 kasus. Namun, sebagian besar kasus kecelakaan kapal tidak diajukan ke Mahkamah Pelayaran, sehingga sesungguhnya jumlah kecelakaan laut mungkin lebih banyak lagi. Meskipun angka kecelakaan kapal cukup tinggi,
Akan tetapi, penanganan insiden kecelakaan kapal pada umumnya masih bersifat administratif dan dokumentatif yang tidak menyelesaikan akar permasalahan keselamatan pelayaran. Sehingga negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki mahkamah maritim atau Admiralty Court seperti di negara-negara lain. Mahkamah pelayaran yang ada saat ini hanya dapat memberikan penindakan disiplin. Tindakan ini pun hanya terbatas kepada nahkoda. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, hakim dan jaksa yang menangani perkara tersebut tidak terlalu memahami masalah yang menjadi penyebabnya. Pelayaran selanjutnya menjadi moda pengangkutan atau perhubungan yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jaringan pelayaran, baik pelayaran antar pulau maupun internasional, maka risiko terjadinya kecelakaan atau insiden pelayaran di wilayah perairan Indonesia pun semakin besar. Kemudian ada dasar hukum. Yang pertama, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, di mana pasal ini menyebutkan mengenai kewenangan sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang untuk memeriksa sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Lembaga Mahkamah Pelayaran ini ditegaskan sebagai murni lembaga pemerintah dan bukan sebuah lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan pelaksanaan dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Selain merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, peraturan ini juga merupakan upaya pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya, akan tetapi terpisah-pisah dalam beberapa peraturan. Kemudian dasar hukum yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Pasal ini mengatur tentang aspek hukum perkapalan Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 1, bahwa perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pengait kelautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi atau dakwaan subsidiaritas yang dikumulasikan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer, yaitu melanggar pasal 323 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang diuraikan, ternyata bahwa terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari kapal speedboat tanpa nama warna biru, sehingga majelis hakim berpendapat unsur nahkoda dalam diri terdakwa telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 323 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, juga secara kumulatif terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Yang terakhir ada mengadili dalam putusan ini. Menyatakan terdakwa Hazrami bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah, menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah,
dan penetapan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan barang bukti berupa satu buah jerigen bahan bakar warna merah merek Yamaha. Demikian analisis putusan yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.